Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Deislamisasi penulisan sejarah Indonesia memang strategi dari pemerintah kolonial Belanda, seperti dengan membesar-besarkan Hindu dan Buddha dan mendistorsikan Islam. Hal ini karena hampir dapat dikatakan Hindu dan Buddha tidak melancarkan perlawanan terhadap penjajah Barat. Realitas sejarahnya, sekalipun Hindu Buddha sangat kecil pengaruhnya pada masyarakat Indonesia, tetap dibesar-besarkan dan dinilai positif. Ditafsirkanlah bahwa Hindu dan Buddha melahirkan zaman keemasan bagi Indonesia. Walaupun pengaruh Islam sangat besar pada mayoritas masyarakat Indonesia, diinterpretasikan oleh sebagian sejarawan Barat sebagai pengaruh Hindu-Buddha. Hal ini terjadi karena ulama dan santri tidak henti-hentinya melancarkan perlawanan terhadap upaya penjajah Barat di Nusantara Indonesia. Apakah benar Hindu-Buddha sangat besar pengaruhnya terhadap budaya bangsa Indonesia? Sebenarnya rakyat tidak ada yang mengerti tulisan Palawa atau huruf Pranagari. Rakyat juga tidak memahami bahasa Sangsekerta. Sangat terbatas yang mampu memahami kedua tulisan tersebut. Sangat terbatas pula yang memahami bahasa Sangsekerta, sekalipun sarjana sastra dan bahasa Timur. Artinya, sekalipun para sarjana sastra dan bahasa Timur, Sunda dan Jawa, sangat sedikit sekali yang memahami bahasa Sangsekerta. Hal ini juga karena dalam ajaran Hindu dan Buddha hanya Brahmana dan biksu yang dibolehkan memahami ajarannya. Maksudnya bagi orang awam tidak dibenarkan untuk membaca dan mengartikan sendiri ajarannya. Sebaliknya Islam mengajarkan bahwa setiap individu penganut agama Islam diberikan kewenangan untuk menyampaikan ajaran walaupun baru satu ayat, asalkan bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, setiap individu penganut Islam ditumbuhkan rasa bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam mengamalkan ajaran Islam. Hal yang demikian inilah menjadikan sebab umumnya rakyat pada masa penjajahan mampu membaca huruf Al-Quran dan huruf Arab Melayu. Secara sederhana pula mampu berbahasa Melayu daripada berbahasa Sangsekerta. Dari fakta tersebut, ajaran Islam telah dipahami jauh lebih besar pengaruhnya terhadap kehidupan budaya pribumi daripada ajaran Hindu dan Buddha yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil kaum bangsawan serta para pedanda dan biksu. Tambahan pula, Islam tidak mengajarkan adanya kasta dan tidak mengenal pula ulama memonopoli pemahaman ajaran. Hal ini pula yang menjadikan Islam menjadi basis budaya mayoritas masyarakat. Walaupun demikian, realitas sejarahnya, sebagian sejarawan Belanda yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan sengaja mendistorsikan penulisan sejarah Indonesia, diikuti pula oleh pakar geografi yang mendistorsikan peta bumi. Wilayah kerajaan Protestan Belanda yang hanya seluas Provinsi Jawa Barat dan Banten lebih dibesarkan dalam pembuatan gambar peta buminya. Luas wilayah Nusantara Indonesia yang jauh lebih besar daripada luas wilayah kerajaan Protestan Belanda dikecilkan. Tidakkah pada umumnya orang awam kurang mengerti bagaimana membaca peta bumi dengan skalanya? Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, pengaruh selanjutnya dalam upaya mempersempit pemahaman pengaruh ajaran Islam di Nusantara Indonesia, dibuatlah deislamisasi penulisan sejarah Indonesia. Dapat dibaca buku Sejarah Indonesia untuk SMA karya Dr. Andes Suroto
1953 sampai 1962, Indonesia di tengah-tengah dunia dari abad ke abad. Jilid pertama, Jembatan Jakarta. Jumlah halaman sejarah Hindu dan Buddha di India 32 halaman, di Cina 51 halaman, Hindu Buddha di Indonesia 35 halaman, seluruhnya mencapai 118 halaman, ditambah dengan prasejarah Indonesia 8 halaman menjadi 126 halaman. Sebaliknya sejarah Islam dari masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, pertumbuhan Islam di Afghanistan dan India cukup ditulis 8 halaman, sama jumlah halamannya dengan prasejarah Indonesia. 4 khalifah dari Khulafaur Rasyidin hanya disebutkan nama-namanya dan tahunnya, adapun kisah sejarahnya ditiadakan. Saudara-saudara sekalian, kembali ke masalah strategi penulisan sejarah Hindu Buddha Indonesia dan cara pengendalian kebangkitan kesadaran dan kebanggaan sejarah orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diupayakan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama dampak penulisan sejarah zaman keemasan kekuasaan politik Hindu Kediri, Singasari, Majapahit di Jawa Timur, begitu pula dengan kekuasaan politik Buddha dan Hindu di Jawa Tengah. Demi pengendalian kesadaran sejarah dan kebanggaan masa lalunya, dikirimkanlah Eugene Du Bois pada tahun 1890-an ke Jawa Tengah dengan aktivitas penggalian fosil kerangka manusia. Sebenarnya hanya berhasil menemukan sangat sedikit bagian tulang yang diperkirakan manusia purba Jawa Tengah. Walaupun hasil penemuan kerangka manusia purba tidak lengkap, disimpulkanlah bahwa di Trinil, Jawa Tengah, yang tidak seberapa jauh dari Candi Hindu Prambanan dan Candi Buddha Borobudur, terdapat manusia purba yang disebutnya sebagai Pithecanthropus erectus, manusia kera yang tegak. Di Mojokerto, Jawa Timur, di wilayah pusat kerajaan Hindu Majapahit, disebutnya Mojokertensis, diikuti dengan penemuan wajah Kensis di sekitar Kediri Selatan, Jawa Timur sebagai wilayah kerajaan Kediri Airlangga dan Prabu Jayabaya. Apakah tempat penemuan tersebut hanya secara kebetulan? Apa pula tujuan penelitian tersebut? Memang secara historis sukar untuk ditemukan faktanya. Namun bila suatu penelitian terdapat legalitas dari pemerintah kolonial Belanda, dapat dipastikan terkait dengan upaya pelestarian penjajahan. Abad ke-19 Masehi, sebagai the age of imperialism, penjajah merasa perlu memperoleh pembenaran secara ilmiah alasan dan tindakan penjajahannya. Hal ini bukan bertolak dari ajaran agama, melainkan secara objektif dapat dibenarkan melalui penelitian. Kebenaran ilmu yang objektif dengan tolok ukur indriawi dan dapat diverifikasi. Mengapa? Secara ilmiah, arkeologis terbukti manusia Indonesia sebagai ras keturunan manusia yang rendah martabatnya, Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak. Kalau tidak menurunkan manusia modern, minimal Indonesia pemilik utamanya adalah manusia purba, bukan ras Melayu. Dengan demikian, benarlah imperialis Protestan Belanda bila melanjutkan menjajah bangsa Indonesia keturunan ras Melayu. Hal ini karena Belanda sebagai manusia keturunan bangsa kulit putih Eropa, mereka merasa lebih terhormat sebagai manusia yang bijaksana. Mengapa demikian? Insya Allah pada pembahasan yang selanjutnya akan kita bahas kemudian.